Terpujilah Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menghantar kami di pagi yang indah ini. Firman-Mu hendak menguatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami untuk mengerti dan mampu menjadi pelaku firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Lukas pasal 9 ayat 35. Demikian dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum nats ini, di mana dikatakan di Lukas 9, yaitu di ayat 23, demikian dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi Yesus telah mempersiapkan para murid-muridnya agar menjadi pengikut yang setia dan berani menanggung derita untuk keselamatan orang lain dan tidak berhenti pada zona yang nyaman dan bahagia sesaat. Jadi sudah diingatkan, tetapi mengikut dia siap dalam segala resiko. Seperti yang dialami oleh Petrus ketika melihat kemuliaan Yesus, itu di ayat 33 dia mengatakan demikian. Apa dia katakan? Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kenapa dia mengungkapkan itu? Karena dia melihat Yesus pada saat itu dimuliakan di atas gunung. Jadi mengikut Yesus itu dia melihat bahwa bahagia dalam keinginan atau kebutuhan sesaat. Itu yang kita lihat dari gambaran. Sehingga Petrus ingin tinggal karena dia melihat keadaan itu sangat enak, sangat nyaman, bahagia di Gunung Tabor tersebut. Memang Bapak Ibu tidak salah. Kita merindukan kebahagiaan, keenaan, sukacita, tetapi bukan itu yang prioritas. Dan Bapak Ibu, ini juga menjadi keinginan kita manusia. Hampir sama dengan kepribadian dari Petrus itu. Menghindari untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan pertentangan, yang penuh dengan tantangan. Itu mau dihindari. Tetapi dalam mengikut Yesus
melayani bukan gambaran yang demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajak murid-muridnya turun dari gunung dan melayani untuk menghilangkan keraguan murid itu. Dan Dia melalui firman ini menyuarakan apa yang dikatakan di ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Allah Bapa sendiri kembali menegaskan dalam Lukas 9 ayat 35 tadi yang mengatakan, inilah anakku. Apa yang mau digambarkan? Transfigurasi dari Yesus ini memberikan pelajaran penting bagi murid itu dan bagi kita. Dikatakan, inilah anakku. Apa yang mau ditekankan? Bahwa kemuliaan, kebahagiaan itu hanya kita dapat di tengah-tengah atau ditempuh dan dicapai melalui penderitaan dan kematian Kristus. Itulah kebahagiaan mengikut Kristus. Bukan kebahagiaan sesaat, bukan kebahagiaan kedagingan, tetapi ditekan, inilah anakku. Dia katakan, dia yang akan menderita, dia yang akan menghadapi tantangan atau penderitaan demi kebahagiaan bagi orang yang percaya. Jadi ditekankan, inilah anakku. Diperjelas dia akan menghadapi beban penderitaan itu, bahwa kemuliaan itu hanya dapat ditempuh dan dicapai melalui penderitaan dan kematian Kristus. Siapakah yang mau? Yaitu orang yang mempercayai, yang mengimani Kristus itu, sehingga dia siap menghadapi segala risiko dalam pelayanan. Artinya demikian juga dengan kita sebagai pengikut Kristus, tidak berada hanya di zona nyaman, tetapi kita terjun menghadapi, hendak membawa kelepasan kebahagiaan di dalam Kristus, karena dia sudah lebih dahulu menderita. Demikian juga dengan kita. Kita bahagia jika kita mau bersama dengan dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.